Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Dan siang ini setelah dari kantor Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pak Joko langsung klarifikasi teman-teman ya. Jadi silakan disimak baik-baik dan inilah penjelasan kuasa hukumnya Pak Joko ataupun Bapak dari Ananda Farel Prayoga. Oke, kita simak videonya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua ada di sini dan juga Pak semua ya. Kita sekarang sedang bersama dengan tim kuasa hukum dari keluarga Farel Prayoga, betul ya? Ya, betul. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Bapak Ribut Poryadi. Ribut Poryadi. Bapak Ribut ya? Ribut Poryadi. Ribut Poryadi. Oke, terima kasih Bapak Ribut. Ini sudah bisa meluangkan waktu ya untuk teman-teman YPS di sini. Banyak yang penasaran Pak, terutama penggemarnya Farel. Iya, palop itu kalau itu bisa dikonfirmasi Pak, kan kemarin kita mengabarkan bahwa Pak Joko ke pengadilan. Itu ngapain sih sebenarnya gitu loh Pak. Jadi Pak Joko ini ke pengadilan ini dalam rangka melaksanakan hak hukumnya terkait dengan keinginan dari Pak Joko sekeluarga, termasuk keinginan dari anaknya Pak Farel Prayoga ingin membatalkan perjanjian, memutuskan perjanjian kerjasama dengan pihak PT 905 yang dimana direkturnya saudara Zidni Hilman Afian. Siap. Jadi kayak Pak Joko ini hak hukumnya dilakukan, disalurkan dengan saluran hukum yang benar dengan mengajukan gugatan untuk memutuskan, bukan membatalkan, memutuskan perjanjian kerjasama sebelum jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Baik. Jadi mungkin kalau orang awam kan bicara pengadilan mungkin agak gimana, padahal itu justru solusi yang baik. Iya, ini memang itu yang harus yang dihargai dalam tataran hukum di Indonesia, ya seperti itu. Jadi tidak main jalanan, jadi melalui prosedurnya. Ini yang ditempuh oleh Pak Joko sekeluarga ini. Iya, dengan cara yang baik justru ini biar selesainya enak gitu ya. Iya. Nah, ini juga banyak yang awam nih soal apa? Kenapa gitu? Iya. Ya, kenapa Pak Joko sampai seperti itu? Iya. Ya, karena dari perjalanan pelaksanaan perjanjian yang mulai tahun 2002 Desember itu menurut dari Pak Joko sebagai 2022 perjanjiannya. Oh iya. Desember 2022 itu dalam perjalanan itu pihak manajemen itu ada melalaikan kewajibannya, melalaikan salah satu kewajibannya. Gitu ya. Jadi melalaikan salah satu kewajibannya sehingga membuat Pak Joko sebagai orang tua dari artis Farel ini merasa ini nggak nyaman untuk diteruskan. Karena akan menimbulkan kerugian yang lebih besar tentunya. Makanya sebelum menimbulkan kerugian lebih besar, Pak Joko menggunakan hak hukumnya mengajukan gugatan pemutusan itu. Menurut Bapak Ribut Poryadi sendiri, hal itu cukup memungkinkan Pak ya. Jadi ini ya hal-hal yang tadi itu memang jadi alasan. Iya. Tentunya kan itu kan di perjanjian yang dibuat di notaris itu kan disebutkan klausul tentang syarat untuk dia bisa diajukan pembatalan. Terus secara dalam hukum pun juga dalam tatanan norma hukum di Indonesia yang berlaku itu juga bisa dianukan jika dalam perjanjian salah satu pihak yang merasa dirugikan, itu bisa dia untuk memutuskan perjanjian. Seperti itu ya. Oke Pak, semuanya itu nanti kita tahu nanti kan di persidangan. Nanti kita buktikan semua di persidangan. Nanti kita serahkan semua kita putusan hakim nanti. Semoga hakimnya juga. Ya, kita minta mohon doa dan dukungan kepada masyarakat untuk khususnya bagi pecinta Farel. Karena apa yang kami diperjuangkan oleh orang tua Farel melalui kami ini adalah semata-mata untuk masa depan Farel juga. Kebaikan Farel. Ya. Terus ngomong sidang tadi kan banyak yang awam juga nih, alurnya itu kan kapan hari kok berangkat lagi ke sana, berangkat lagi itu sebenarnya sidang apa sih? Maksudnya katanya ada mediasi segala macam. Kalau sebelumnya itu kan sidang mediasi itu dalam perkara perdata itu suatu kewajiban
sifatnya wajib harus ditempuh. Oh. Jadi sebelum diadakan pemeriksaan pokok perkara itu diwajibkan pihak-pihak itu dilakukan mediasi oleh mediator. Iya. Tapi mediasi yang dilakukan oleh mediator terhadap pihak penggugat dengan tergugat, waktu itu prinsipal juga hadir, langsung Pak Joko dengan Pak Sidney waktu itu juga hadir. Akhirnya kesimpulan terakhir mediasi yang kedua gagal, mediasi gagal, tidak ada kesepakatan. Sampai 2 kali Ya, mediasi. 2 kali. Jadi akhirnya dari mediator menyerahkan karena ada gagal, membuat laporan gagal mediasi, diserahkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk dilanjutkan ke persidangan pemeriksaan pokok perkara. Yang dimana dilakukan tadi? Tadi itu, Oh. itu mulai sidang pembacaan gugatan sebenarnya tadi. Dan bacaan. Tapi sudah mulai persidangan lalunya mulai tadi. Baik. Ya, tahap mediasi sudah selesai, tinggal pemeriksaan pokok perkara. Tadi agendanya adalah pembacaan gugatan. Nah, persidangan ini karena kita melalui mekanisme sistem ekot, nanti agenda jawab menjawab juga itu melalui elektronik juga mulai jadi tidak langsung datang fisik ke pengadilan, kecuali pada waktu pembuktian nanti baru diketemukan semua. baru kita persidangan secara manual di persidangan Antara pihak penggugat dan Pihak tergugat tergugat. ketemu. Oh, Iya. jadi tadi itu pihak tergugat melalui ini elektronik. enggak, Oh, hati-hati. langsung hadir. Nah, untuk sidang selanjutnya, untuk sidang jawaban, habis itu ada sidang namanya replik, ada duplik, itu melalui email, elektroniknya. Oh, berarti tadi lengkap ya antara Lengkap hadir dari pihak tergugat, kuasanya hadir tadi 2 orang. Tapi dari pihak tergugat sendiri gimana sejauh ini seperti memiliki bantahan atau gimana? Belum nanti pada Oh. waktu di jawabannya kan kita tahu. Di sidang berikutnya Pak ya? Iya. Oh iya, Jadi karena kita tadi tahu. dari pihak sini ya. Iya. Jadi kita akan tahu apa bantahannya mereka, kenapa membantah atau menjawab apa yang telah kami sampaikan melalui gugatan dalil-dalil itu. Nah, tentunya mungkin yang nggak benar akan nggak dibenarkan dia, yang benar mungkin dibenarkan nanti kita lihat di jawabannya nanti. Baik. Nah, terhadap jawaban dari pihak tergugat, kami dikasih punya hak lagi kesempatan namanya mengajukan replik untuk menanggapi jawaban dari Dari yang tergugat. Itu bantahan namanya tadi, replik ya, itu ya. namanya replik. Berikutnya juga begitu, dari tergugat juga Duplik, begitu, ya. namanya duplik. Iya. Tahu sedikit-sedikit aja. Iya, Makanya apa-apa. dengan ini kan Santai termasuk aja, ya. pencerahan Iya. hukum Pak ya dengan Jadi itu aja. Jadi kita memang kami itu waktu itu berharap persoalan ini bisa selesai dengan musyawarah atau pada waktu mediasi. Tapi itu banyak tidak ada kesepakatan. Karena kami tetap bersikukuh untuk ingin memutuskan perjanjian itu, sementara dari pihak tergugat ingin bersikukuh ingin melanjutkan perjanjian. Jadi ya nggak ada titik temuannya. Oh gitu. Oke. Mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Sudah cukup. Baik, yang terakhir mungkin untuk menutup harapannya aja Pak dari mungkin Bapak dan juga Pak Joko. Ya, kalau harapan kami dari tim penasihat hukum ini tentunya apa yang kami sampaikan melalui gugatan itu kan semata-mata yuk dihargai. Memang itu adalah keinginan murni, sebenarnya keinginan dari saudara Farel, Tim Farel. Ya. Karena bagi juga yang merasakan semua itu kan Tim Farel sebagai artisnya. Nah, kami ini kan kepingin menghendaki kalau bisa pihak-pihak yang terkait sebagai tergugat itu ya sukarela sebenarnya. Bukan begitu hatinya. Sukarela untuk menyetujui. Itu harapan kami seperti itu. Karena bagi juga kalau dalam satu perjanjian salah satu pihak itu sudah tidak nyaman, perjanjian yang diharapkan itu kan namanya perjanjian itu kan bisa dilaksanakan secara sukarela ya. Makanya kalau tidak nyaman terus dia melaksanakan perjanjian dengan cara terpaksa itu kan nggak bagus juga. Terutama bagi Tim Farel yang masih itu kan masih anak yang masih depannya masih jauh secara psikologisnya kan kasihan juga. Sudah nggak stuck gitu. Iya. Oke. Terima kasih Pak Ibu. Dan harapan ke Pak Joko, saya kira Pak Joko keinginan seperti itu juga. Jadi apa yang dilakukan Pak Joko kan juga semata-mata bukan untuk kepentingan Pak Joko pribadi sebagai orang tua, tapi melihat anak Anaknya juga. ya. Gitu Pak Joko. Tentu. Oke, terima kasih Pak Ibu untuk bincang-bincangnya. Ya, mohon dukungannya dan doanya ya. Ya. Terutama Amin. untuk para fan Farel. Para calon. Oke, kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.